Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti dari Manajemen Kelas A, NIM 12070126242. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemerintah dan kelembagaan negara. 2. Pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ini menjelaskan bahwa MPR bukan merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan lembaga negara tertinggi. Fungsi negara secara umum. 1. Fungsi melaksanakan ketertiban dan keamanan. Negara mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil, juga mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. 2. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan ini, negara harus menciptakan sistem perekonomian yang baik dan juga pembangunan yang makmur di segala bidang. 3. Fungsi pertahanan. Ini penting karena untuk mengantisipasi bila ada serangan dari negara lain. 4. Fungsi menegakkan keadilan. Fungsi menegakkan keadilan bagi seluruh warganya meliputi seluruh aspek kehidupan melalui badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Hubungan antara MPR dan Presiden. MPR sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan UUD 1945, di samping DPR dan Presiden. Presiden dan MPR ini dipilih langsung oleh rakyat, berbeda dengan kekuasaan MPR menurut UUD 1945. Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945 yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mengikat serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Namun pemberhentian presiden sebelum masa jabatan berakhir hanya bisa dilakukan jika presiden sungguh-sungguh telah melanggar hukum. Dengan demikian, perlu kita pahami karena presiden tidak diangkat oleh MPR, maka presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, melainkan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan UUD. Hubungan antara MPR dan DPR. MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR dan MPR melakukan kerjasama yang simultan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Karena anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden. DPR dan Presiden sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif, bersama-sama mempunyai tugas antara lain membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden. Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan undang-undang dan rencana anggaran, penetapan atau rencana anggaran biaya negara, maka di dalam pelaksanaannya, DPR berfungsi sebagai pengawasan terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden ialah suatu konsekuensi yang wajar, yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam arti partnership. Hubungan antara DPR dengan menteri-menteri. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri-menteri tidak dapat dijatuhkan dan diberhentikan oleh DPR. Akan tetapi, karena kedudukan Presiden harus memperhatikan suara DPR, maka menteri-menteri pun tidak terlepas dari
keberatan DPR yang berakibat diberhentikan menteri oleh presiden. Hubungan antara presiden dengan menteri-menteri. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara dan menteri-menteri itu formal tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden karena menteri-menteri adalah pembantu presiden. Para menteri mempunyai pengaruh besar terhadap negara yang menyangkut departemennya. Hubungan antara BPK dan DPR. BPK bertugas memeriksa langsung tanggung jawab tentang kekuasaan negara dan hasil pemeriksaannya. Itu diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk mengikuti dan menilai kejaksaan ekonomi finansial pemerintah yang dijalankan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah. Jadi, BPK bertugas memeriksa pertanggungjawaban pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan APBN yang hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain. Badan kehakiman tersebut diatur menetapkan hubungan antara Mahkamah Agung dan lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan serta kekuatan lainnya. Mahkamah Agung sebagai lembaga lebih tinggi negara dalam bidang kehakiman dari tingkat yang lebih tinggi, berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundangan dari tingkat yang lebih tinggi. Lembaga kehakiman atau disebut juga lembaga yudikatif berdiri dari hakim, jaksa, dan magistrat dan sebagainya yang biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing. Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerja sama dengan pihak berkuasa terutamanya polisi dan dalam menegakkan undang-undang. Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umum dalam sebuah cabang eksekutif disebut ketua pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi dalam sistem presiden atau sebagai pemerintah dalam suatu sistem parlementer. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.